mengenai ma'ul ghusalah, al-ma' al-musta'mal fi izalatin najasah. Hukum ma' ghusalah apa? Ghusalah ini istilah ya. Ma' ghusalah, air ghusalah ini apa artinya? Air bekas pakai kita membersihkan najis. Ini pakaian najis, kita siram air yang jatuhan ini namanya ghusalah. Termasuk kita cebok, siram ini yang jatuhan namanya ghusalah istilahnya. Ya. Air bekas pakai musta'mal, tapi ini musta'mal dari pembersihan najis. Ini lebih berbahaya daripada musta'mal dari pengangkatan hadas. Kalau musta'mal dari pengangkatan hadas, bekas wudu, bekas mandi wajib, itu tidak najis. Tidak mungkin najis. Karena dia urusannya hadas. Ya, orang wudu jatuh airnya bekas wudu atau tetesan-tetesan bekas wudu. Ini tidak mungkin najis. Jelas ya? Tapi hukumnya turun. Awalnya bisa mensucikan, tidak lagi bisa mensucikan. Jadi hukumnya suci tidak mensucikan. Tapi seandainya itu dikumpulkan 2 kulah lebih, mensucikan lagi. Ya, itu urusan pengangkatan hadas. Yang kita bahas bukan. Yang kita bahas di sini adalah urusan membersihkan najis. Nah, ini istilahnya ghusalah. Ghusalah ini yang bahaya. Yang hukumnya bisa najis yang sedikit saja, misalkan masuk ke ember ya, itu bisa najis itu ember. Ghusalah ini ya. Kalau ghusalahnya najis. Ghusalah bisa najis bisa tidak. Ya. Sedikit masuk ke ember, airnya sedikit di ember, masuknya selama kita bisa melihat, bukan ma'fu. Ini maka satu ember najis karena kena air ghusalah yang hukumnya najis. Nah, ghusalah bisa najis bisa tidak. Ya, ka hukmil ma'il musta'mal tahir fi nafsihi ghair mutahhir ghair bi syurut. Ghusalah bisa hukumnya seperti musta'mal, air musta'mal bekas pengangkatan hadas, artinya dia tetap suci. Masalahnya tidak lagi mensuci, tetap suci dengan syarat. Kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, maka dia hukumnya najis. Ini perbedaan. Air bekas pengangkatan hadas tidak mungkin najis. Kalau air bekas pembersihan najis bisa, ya, mungkin najis, tapi tidak pasti. Tergantung. Ya. Air bekas pengangkatan hadas pasti suci, pasti suci. Tapi masalah mensucikan belum pasti. Air bekas pembersihan najis ya mungkin suci, ya mungkin, tidak pasti, mungkin suci. Nah, termasuk mensucikan itu kalau mensucikan ini tidak ya, mungkin suci. Kita bahas di kesuciannya. Mensucikan ini tidak bisa ini kecuali nanti banyak bisa. Nah, ini syarat-syaratnya apa yang pertama? Ayyakunal ma'u waridan ghair mawrud. Ya. Ini ada khilaf ini. Ya, ada khilaf. Ada yang mengatakan ini tidak termasuk syarat. Tapi ini pendapat yang terkuat ya. Kalau menurut Imam Ghazali tidak termasuk syarat. Ini syarat yang pertama, airnya itu yang datang, airnya yang kita siram dari atas, kemudian langsung jatuh ke bawah, bukan najisnya yang datang. Ya, misalkan ini ternajisi, ini ada najis di sini ya, ini ada najis. Jadi syarat ghusalah itu suci, ya, tidak najis, tapi tidak mensucikan ya. Suci tidak mensucikan. Itu airnya harus warid. Warid itu disiram dari atas ke bawah. Kemudian airnya jatuh di bawah, ini warid. Bukan ininya yang dimasukkan ke air. Ada ember, air, ini najis, kena najis, masukkan ke dalam. Bukan begitu caranya. Ini kalau begini selesai sudah nih. Ya, najis ini satu ember. Tapi yang benar air dari atas ke bawah, ini jatuh, langsung terbuang.
Ini syarat yang pertama. Yang kedua, yang fasila, ya. Yang fasil apa? Terpisah. Air itu jatuh langsung terpisah. Kalau ini di dalam ember kita siram begini, tidak terpisah, masih di dalam ember, belum bisa kita katakan suci, tidak mensucikan. Ini masih najis. Nih, najis, ternajis, taruh dalam ember. Kemudian kita siram air. Tapi di situ-situ saja airnya, tidak terbuang. Ini belum bisa kita katakan airnya. Kita bahas ini airnya ya, usalahnya, air bekasnya itu kita katakan suci. Ini belum, ya, suci tidak mensucikan. Yang ketiga syaratnya Allah yataghayyar, airnya tidak berubah. Ya, kalau kita siram airnya tidak berubah. Kalau airnya jatuh, meskipun terlepas, meskipun air yang kita meskipun air itu kita siram dari atas, tapi yang jatuh ini berubah. Ya, awalnya dia tidak bau jadi bau. Air yang jatuh jadi bau, maka airnya ini najis. Jelas ya? Ayakuna qalilan, airnya sedikit ini tadi, ya. Wa amma idza kana katsiran lam yatafadahu, sedikit tidak sampai dua kula. Kalau yang keluar ini sampai 2 kula, ini bukan suci tidak mensucikan, tapi suci mensucikan. Ya. Tapi kalau sedikit dan sesuai dengan syarat-syarat yang tadi, yang sebelumnya dan yang akan kita sebutkan, maka dia suci saja, tidak mensucikan. Mirip kayak mustakmal pengangkatan hadas, ya, wudu jatuh. Ini kalau sedikit suci tidak mensucikan, kalau banyak suci mensucikan. Syarat yang berikutnya Allah yazina waznul ma, ya, tidak bertambah ukuran air. Ini diperkirakan. Kalau bertambah ukuran air, yang keluar ini bertambah ukurannya, ya, berarti itu menunjukkan bercampur dengan najis, ya. Ini diperkirakan saja, ya. Yang kita siram ini berapa liter misalkan, ya. Kemudian, tapi ini ba'da i'tibar ma yatasharrabuhu thawb minal ma' wa ma yulqihi minal wasakh at-tahir bil ma'. Ini dengan pertimbangan apa yang diserap juga. Jadi tidak sama ya. Contoh misalkan 10 liter kita siram. Nanti kita harus kurangi juga dengan apa? Dengan yang terserap. Karena yang jatuh ini tidak 10 liter lagi. Pasti kurang daripada 10 liter ya. Karena ada yang diserap. Ya, belum lagi nanti ada kotoran-kotoran di sini yang bisa menambah ukuran itu air. Nah, ini nanti semua dihitung. Ya, yang kita siram, tapi diperkirakan saja. Kita siram misalnya 10 liter. Masuk ke sini, yang diserap misalkan 1 liter. Ya. 1 liter berarti yang keluarnya seharusnya 9 seharusnya, ya, seharusnya 9. Kemudian kita hitung lagi, ini mungkin ada basah-basah, mungkin bekas keringat, ya, atau apa gitu, bercampur lagi dengan itu, tambah lagi, misalkan perkiraan anggap setengah liter, berarti 9,5, yang keluar seharusnya 9,5 maksimal, tidak boleh lebih. Kalau yang keluar lebih daripada itu, ya, maka dianggap najis, ya, karena bercampur najis berarti. Allah yazida waznul ma, ya. Ini semua pakai perkiraan. Yang terakhir, ayat hural mahal, tempat yang ternajisi sudah suci. Ini sudah bersih. Kalau ini sudah bersih, maka yang keluarnya bersih. Kalau ini masih ada najisnya, ini kita siram, ini najis terus, ya, sampai ini sudah bersih, ya, jelas, bersih maksudnya hilang najisnya, seperti apa, baunya, sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat najis. Ini kalau masih tersisa, kita siram, jatuh airnya, ini airnya najis, kusalah ini najis. Kalau ini sudah bersih, maka ini bersih. Kita siram misalkan bagian kemaluan kita. Selama kemaluan kita itu masih najis, maka yang jatuh percikannya ini najis. Tapi kalau kemaluan kita ini sudah bersih, kita siram, aman. Itu percikan tidak apa-apa.
meskipun bekas kena kelamin. Ya, kenapa? Sudah bersih. Jelas ya? Ini hukum ghusalah ya. Cukup aja. Wallahu a'lam. Cukup. Selanjutnya ini kurang lebih aja. Ini singkat saja nih. Ghusalatun qalilatun munfasilatun bila taghayyurin wa bila ziyadati waznin wa qad tahura al-mahal tahira ya. Ghusalah yang sedikit dan dia terpisah sudah dari tempat yang ternajisi dan dia tidak berubah, tidak mengalami perubahan dan juga tidak mengalami penambahan ukuran. Tadi sudah kita sebutkan gambarannya. Wa qad tahura al-mahal dan yang disiram ini sudah bersih, maka ghusalah itu hukumnya tahir, hukumnya suci. Tapi tidak mensucikan ya. Suci tidak mensucikan. Kalau banyak baru mensucikan. Ya, kalau banyak baru mensucikan. Makanya ghusalah ini bisa suci bisa najis. Mengetahui suci najisnya dari syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Adapun air bekas wudu, air bekas mandi wajib pasti suci. Pasti suci. Tidak mungkin najis. Kalau ini bisa najis bisa suci. Tapi sama-sama kedua-duanya tidak mensucikan. Ini tidak mensucikan, ini tidak mensucikan. Seandainya sama-sama suci. Nah, bisa mensucikan, bisa kalau banyak. 20 lebih mensucikan. Ini mensucikan. Wallahu a'lam. Cukup ya.